Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang percaya dipanggil Tuhan menjadi saksi Kristus. Saudara, bagaimana kita memperlakukan orang lain? Kita sedang menunjukkan siapakah jati diri kita. Oleh karena itu saudara, marilah kita boleh hidup di dalam Tuhan, menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan. Sehingga orang lain boleh melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada peribahasa mengatakan, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Saudara, berapa sering kita berbuat seperti ini kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk orang-orang yang begitu dekat dengan kita, seperti keluarga kita, sahabat kita, teman gereja kita, rekan kerja kita. Yang selalu kita perhitungkan adalah kesalahannya. Tetapi kita tidak pernah mengingat mereka itu memiliki relasi yang khusus dengan kita. Atau jikalau orang itu orang lain, bukankah kita juga bisa sama salahnya seperti mereka? Saudara, bagaimana kita memperlakukan orang? Menunjukkan kualitas diri kita sendiri. Oleh karena itu, saudara, jangan kita bangga jika kita bisa menceritakan kejelekan orang lain. Karena kita sedang mengisahkan tanpa suara kebobrokan karakter diri kita sendiri. Saudara, mari kita membaca 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 27. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atasmu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, membaca firman Tuhan hari ini, kita sungguh-sungguh akan terheran-heran. Mengapa terheran-heran? Karena bukan sikap yang biasa yang kita temui dari seorang Daud. Tetapi kita juga menjadi terkagum-kagum. Mengapa terkagum-kagum? Bukankah kita menemukan sebuah karakter yang mulia dari seorang Daud? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara mengingat kesamaan dengan orang lain, membuat kita tidak memperhitungkan kelemahan, kegagalan, dan mungkin kejahatan orang itu. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Saudara, inilah nyanyian yang digubah oleh Raja Daud. Saudara, Raja Daud adalah seorang seniman tentunya, saudara. Di dalam masa-masa kehidupannya, dia selalu menuliskan, menggubah puisi-puisi untuk dinyanyikan. Dan nyanyian ini khusus dinyanyikan oleh Bani Yehuda.
Saudara, dalam nyanyian ini, saudara-saudara, kita melihat betapa luhurnya karakter daripada Daud. Saudara, Daud, dia tidak ingin Saul dan Yonatan dipermalukan. Karena Saul dan Yonatan adalah sama dengan Raja Daud. Satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Umat kepunyaan Tuhan. Meskipun Saul tidak berbuat baik kepada Daud, tetapi Daud tetap menjaga keluhuran daripada Raja Israel, yaitu Saul. Dia tidak mau Saul dan Yonatan diberitakan ke orang-orang Filistin untuk dipermalukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Raja Daud, saudara-saudara, dia sadar sekali bahwa Saul dan Yonatan bukan orang lain. Apapun yang Saul perbuat kepadanya, Daud tidak memperhitungkannya. Karena dia melihat Saul adalah Raja Israel yang diurapi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, cara pandang Daud seperti ini adalah sebuah cara pandang yang sangat penting untuk kita selami. Baik kita sebagai anak-anak Tuhan, baik kita sebagai keluarga, ataupun kita sebagai bangsa Indonesia. Saudara, kita harus mengingat kita punya kesamaan dan kita tidak mau mempermalukan orang-orang di sekitar kita di hadapan orang lain. Kita tahu kita sama dengan dia. Oleh karena itu, apapun perbuatan dia, mungkin kelemahan dia, kegagalan dia, mungkin kejahatan dia, saudara, kita sungguh-sungguh menghargai orang-orang di sekitar kita. Saudara, berapa banyak orang-orang tidak mengerti dan tidak paham akan hal ini. Dia dengan mudah sekali mengumbar kejelekan daripada pasangan hidupnya. Dia mudah sekali mengumbar kejelekan daripada orang tuanya. Dia dengan mudah sekali mengumbar kejelekan daripada anak-anaknya. Ataupun dia dengan mudah sekali menjelekkan bangsanya sendiri di hadapan bangsa lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak boleh berbuat demikian. Saudara, kita harus sadar, mereka adalah orang-orang yang di sekitar kita, bersama-sama dengan kita. Lepas daripada perbuatan mereka, lepas daripada kelemahan mereka. Mereka adalah bagian dalam hidup kita, yang perlu kita hargai, yang perlu kita kasihi di dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah kita lupa akan orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Dengan kita hanya memperhitungkan kesalahan, kelemahan mereka, dan menjelek-jelekan mereka. Saudara, belajar dari Daud. Bagaimanapun Saul mau membunuh Daud, Daud tidak mau Saul dipermalukan oleh bangsa Filistin. Bagi Daud, ketika Saul dipermalukan, Daud pun dipermalukan. Bagi Daud, ketika Saul dipermalukan oleh Filistin, bangsa Israel dipermalukan. Bagi Daud, jikalau Saul dipermalukan, Tuhan dipermalukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita miliki semangat yang seperti ini, supaya kita boleh menjadi saksi Kristus yang dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, mengingat kebaikan orang lain, itu membangun karakter kita yang mulia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah. Dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat daripada burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Saudara, jikalau Daud memuji Yonatan, itu lumrah. Karena Yonatan baik kepada dia. Tetapi saudara, Daud memuji bukan hanya Yonatan. Daud memuji Saul. Saudara, pujian kepada Saul ini luar biasa. Dikatakan Saul itu, saudara-saudara, jika dia berperang,
Dia akan tuntas berperang. Pedangnya tidak akan kembali sebelum dia memenangkan peperangan. Saudara, bukankah ini seorang pahlawan yang luar biasa? Bahkan dikatakan, Saul itu lebih cepat daripada Raja Wali. Saudara, dia katakan apa, saudara-saudara? Bagaimana perempuan-perempuan itu menangis karena Saul mendandani perempuan-perempuan Israel dengan pakaian kirmisi, dengan emas. Saudara, Daud sedang menceritakan kebaikan Saul kepada bangsa Israel. Saudara, apa artinya ini? Saudara, Daud sedang menyatakan betapa mulianya karakter seorang Daud. Saudara, Daud tidak mengingat kesalahan-kesalahan Saul. Yang Daud ingat adalah betapa Daud menjadi raja telah menjadi berkat bagi bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanakah orang bisa melupakan kejahatan orang itu kepadanya, lalu dia mengingat kebaikannya kepada orang lain, kecuali seorang yang mempunyai karakter yang mulia. Karakter yang mulia itu yang membuat orang itu mengingat kebaikan orang daripada kejahatan orang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, ada karakter yang sangat mulia yang saudara kenal, yang melebihi Daud, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus, saudara, dia mengingat kita, bukan dosa-dosa kita. Dia mengingat kita karena dia mencintai kita. Dia mengampuni seluruh dosa kita, bahkan mengorbankan nyawanya, supaya dosa-dosa saudara dan dosa saya diampuni oleh dia. Saudara, lalu Tuhan berkata kepada kita, mari ikut aku. Apa artinya? Yaitu saudara, mari kita sebagai orang percaya, kita menghidupi kehidupan Kristus itu. Yaitu kita mengingat kebaikan orang lain. Kita bersyukur kepada Tuhan dan memberkati orang lain. Saudara, kita bukan menjadi orang Kristen yang suka menyimpan kesalahan orang lain. Yang suka menjelekkan orang lain. Kita menjadi orang Kristen yang tahu bagaimana memberkati orang lain dalam hidup kita. Saudara, hal itu bisa terjadi ketika Roh Kudus menguasai hati kita, mengubah hati kita. Saudara, hanya hati yang seperti Tuhan Yesus yang sanggup berbuat seperti itu. Itulah karakter yang mulia. Itu dimiliki oleh Raja Daud. Dia adalah orang pilihan Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, engkau dan saya dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan akan Kristus yang hidup di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar engkau memetraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya hidup kami terus bertumbuh dan menyatakan kualitas hidup Kristen yang baik. Sehingga dengan demikian, kami menjadi orang-orang yang memberkati orang lain. Betapapun ada kelemahan, ada kejahatan, ada kekurangan orang lain. Tetapi kami sebagai orang percaya, kami selalu ingin menyaksikan kasih Tuhan, bahwa mereka berharga di mata Tuhan, supaya mereka boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.